A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hamba kakak yang baik yang dirahmati Allah, hari ini kita masuk di ayat juz ke-9 At-Tasiyah. Jadi di juz 9 ini suratnya surat Al-A'raf. At-Tasiyah di sini bercerita tentang pentingnya bertakwa di juz-juz awal ini. Tapi saya pengen mulai dengan sebuah ayat yang udah sering kita bahas, tapi tidak selesai ayatnya, maksudnya tidak turun gitu. Kita lihat ya. Buka dulu 796. Ini ayat favorit, saking favoritnya ya hafal. Mudah-mudahan kita jadi semangat untuk mempraktekkan isinya. 796. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura walau artinya kalau seandainya, bisa jadi, mungkin, bisa iya bisa enggak. Ini bahasa coding dari Al-Quran. Kalau diwujudkan alhamdulillah, enggak ada masalah. Tapi Allah bilang walau anna ahlal qura, kalaulah penduduk suatu negeri. Jadi yang dipermasalahkan itu manusianya atau negerinya? Manusia. Kita harus sepakat dulu bahwasanya membangun yang namanya peradaban atau membangun kampung, kita bicara kampung ya, juz 9 ketika kita bicara kampung, juz 9 US 796, Allah bilang kalau mau bangun kampung, ya kan, yang dibangun pertama kali adalah membangun manusia. Ini apa namanya, bayangan besarnya. Nah, manusia ini ibaratnya prosesor kalau dalam dunia komputer. Ini seperti apa? Manusia prosesor. Dia ada Intel Core i9, sekarang sudah i9. Mana anak-anak IT? Sudah 9 atau sudah lompat lagi? 11. Pintar berarti prosesor 11 itu. Kalau dulu tuh zaman-zaman saya masih Windows XP gitu, dengan background Bliss, background itu gambar padang pasir, padang rumput gitu. Itu tuh rasanya udah keren dah Windows XP saat itu. Itu software ya. Tapi Intelnya ya Intel Pentium 4. Sekarang sudah i9, i11. Jauh sekali sudah. Manusia seperti prosesor, bisa bikin karya, bisa bikin produk, bisa bikin kue, bisa bikin tulisan,
ya kan? Itu hebat-hebat semua Bang Kakak. Tapi prosesor ini tidak bisa diproses kalau tidak nempel ke motherboard. Motherboard itu tempat nempelnya. Kalau abang kakak punya prosesor i9, i11, tapi ditempelkan ke talenan untuk daging itu, jadi tidak ya? Jadi bukan masalah prosesornya tidak hebat, bukan, tapi prosesornya salah tempat. Nah, apa sih nama motherboardnya dalam kehidupan manusia itu? Motherboard itu namanya tempat nempelnya. Masya Allah, masjid. Siapa yang jawab itu? Oh, yang mukanya mirip. Saya siapkan hadiah. Di diskon 25.000. Biasa 100 kan. Ini karena duitnya di rumah, di hadiah. Ya nanti ambil ya, abang yang mirip wajahnya sama. Oh, nomor 2. Apa? Oh, fotonya nomor 2. Saya udah siap pakai kalau masuk kopi ya. Jadi motherboard itu bernama masjid. Maka banyak orang pintar ya kakak, hidupnya tak kemana-mana, padahal udah satu-satu. Kalau bicara kerja, masya Allah rajin sekali, bikin kue dari subuh sampai ketemu subuh. Bicara kerja keras, mohon maaf, tukang becak atau tidak kerja keras, hospitality-nya tingkat tinggi, yang punya di luar, yang numpang malah di dalam. Coba tengok tukang becak. Siapa ownernya? Ownernya punya becak di mana dia? Di luar. Kalau panas, kalau hujan, kalau basah, yang numpang enak di dalam, kena angin, dia peluk. Kalau udah nanjak, dorong. Belum lagi terjungkal, atau kira enak ke buat becak itu keseimbangan tingkat tinggi. Kalau yang di depan berat, ternaik kawan melambung. Terpelongkeng. Udahlah di luar, di belakang pula. Kalau bicara kerja keras, banyak orang hari ini sudah kerja keras. Ayo kita kerja, ayo kita berbuat, ayo kita lakukan sesuatu. Wah, pagi jadi siang, siang jadi malam. Buka 24 jam tokonya, saking lah pengen laku. Ada kawan kita buka sore ya, sampai malam. Cuman bos, alhamdulillah, bro katanya senyum. Enggak salto-salto. Kita nengok ya, kok kayak anteng benar kawan nih. Kayak tak ada kerja rasanya. Tapi jangan sampai antum nengok dia buka telepon yang terlipat 2 tuh, itu bawang 1 ton. Masih ada uang? Udah tak ada ya. Dulu zaman handphone masih terlipat tuh yang kalau bawang sekian ton tuh, ngeri. Samsung Fold. Jadi teman-teman, bukan manusia yang kurang pintar, tapi dia nempel tanda kutip berkorban di tempat yang salah. Coba dulu, bukan manusia yang kurang pintar, tapi dia nempel garis miring berkorban di tempat yang salah. Ini ada orang-orang komputer, di mana anak-anak IT bisa dipahami kira-kira ininya. Ada orang tuh berkorban di tempat yang salah. Jadi apa kakak? Salto-salto dia, kerja keras dia untuk, mohon maaf ya, majikannya, untuk bosnya. Itu dia bukan
bukan kerja keras sebenarnya, dikerjain keras-kerasan. Coba dulu. Saya sudah wakafkan diri saya, setengah dari umur saya untuk perusahaan ini. Ternyata perusahaannya pas dia resign dikasih jam dinding. Seharga itu ya jam dinding. Berkorban di tempat yang salah nih teman-teman adalah salah satu agenda orang-orang walantardo. Atau paham ya kalau saya sebut walantardo siapa? Ya, dua kelompok itu, walantardo angkal Yahudi wan Nasara. Kelompok walantardo akan membuat antum berkorban di tempat yang salah supaya antum tidak bisa dapat yang namanya kemenangan, supaya antum tidak bisa berhasil, supaya antum babak belur, supaya antum tidak bisa dapat yang namanya ketenangan, kebahagiaan, keberkahan, tidak bisa dapat. Kan dunia itu nipu kan. Milikilah aku, milikilah aku. Setelah dimiliki apa rasanya? Biasa aja kan. Cobalah antum beli barang-barang, kalau tidak percaya beli barang online. Tidak usah mahal-mahal yang harga 20.000, 30.000, 40.000 gitu. Belilah barang online. Terus begitu antum sudah beli, antum masukkan dalam keranjang, belanja. Yang paling bikin gelisah hati itu waktu dapat barangnya atau nunggu barangnya datang. Kan Mas Agus sudah datang belum paket saya? Mas Agus sudah datang belum paket saya? Mas Agus sudah datang belum? Malah Mas Agus ditanya. Begitu udah sampai barangnya, udah datang ke rumah, gimana rasanya? Ya biasa aja. Makanya ingat gak cerita yang saya bilang ada kejadian di Malaysia itu? Ada karyawan, admin, staf admin perempuan kerja dengan bosnya selama kurang lebih 30 tahun. Ya kan? Bos perempuannya itu pelitnya luar biasa, kedekut, bakhil. Nggak pernah jalan-jalan, makan sederhana, pakai barang mewah pun tak mau. Pokoknya hemat benar, pelit, kedekut, bakhil, cap garang tubuh gitu lah. Nggak pernah jalan-jalan, kerja keras, kerja terus, kerja lembur, kerja lembur, kerja lembur. Singkat cerita, ibu ini karena nggak pernah refreshing, nggak pernah ini, meninggalkan harta kurang lebih divaluasi 40 miliar hartanya, ditumpuk-tumpuk sama ibu itu simpan di rekening. Karena bos ini tidak berani menjalankan perusahaannya sendirian, kata bos laki-laki, ya saya harus menikah lagi. Karena istri pertama sudah meninggal. Siapa yang dipilihnya? Yang dipilihnya adalah admin tadi, kakak yang admin kerja 30 tahun itu, qadarullah belum nikah. Dan dinikahi. Nikahlah suami istri baru ini. Apa kata si kakak admin tadi? Dia bilang, saya kira 30 tahun saya kerja untuk ibu, kata dia. Rupanya ibu kerja untuk saya, kata dia. Paham tak ibu-ibu di belakang nih? Hah? Apa maksudnya? Nah, mulai di otaknya gak konsen. Apa nih Ustaz? Paham gak? Apa? 40 miliar itu jatuh ke siapa? Jatuh ke? Jatuh ke yang baru. Makanya ibu kalau punya Tupperware, kalau punya panci, punya belanga, dipakai. Gelang emas, apa tuh dipakai. Kalau nggak mau dipakai, geser. Nanti ibu mati yang pakai istri baru. Paham? Inilah nih aku tak suka pada pembahasan ini kata dia. Saya nyuruh pakai, bukan bahas itunya. Apa kata si ibu, si kerani staf admin tadi? Saya kira dulu 30 tahun saya kerja buat perusahaan, buat ibu. Ternyata ibu kerja pontang-panting, mati-matian cari duit, kerja buat saya. Kan yang nikmatin dia. Wah, sekarang istri yang admin tadi itu happy-happy, jalan-jalan, masak, makan-makan, pakai duit 40 miliar. Cek lemari, cek pakaian, cek sepatu. Kalau rasa-rasa jalan-jalan dipakai, cepat-cepat geser, cepat-cepat geser. Biar gak jadi dosa. Yang kau geser, yang kau pakai akan lapuk.
yang kau makan akan busuk, yang kau sedekahkan akan bekal untukmu di hari esok. Ulang, yang kau makan akan busuk, yang kau pakai akan lapuk, yang kau berikan akan menjadi bekalmu di hari esok. Catat besar-besar, tulis, jadikan status. Ini rima Melayu, yang kau pakai akan lapuk. Oh, makan dulu tadi. Soalnya logika tanpa logistik anarkis. Makan dulu. Yang kau makan akan busuk. Mau lihat bagaimana makanan busuk? Udah tahu kan? Yang di kamar mandi dulu deh. Yang kau makan akan busuk, yang kau pakai akan lapuk. Yang kau berikan akan jadi bekalmu di hari esok. Jadi jangan berpikir, wah aku udah sedekah nih, terus hilang. Tidak, justru itu yang jadi penyelamat. Cerita Fatimah Az-Zahra dengan Ali bin Abi Thalib kan, dengan Rasulullah juga, yang cerita daging disedekahkan itu kan, yang kita miliki itu yang kita berikan, kata Rasulullah. Yang mana yang punya kita? Yang punya kita yang kita berikan. Ulang, yang kau makan akan busuk, yang kau makan akan busuk, yang kau pakai akan lapuk, yang kau pakai akan lapuk, yang kau berikan akan jadi bekal di hari esok. Golek sanggup mati itu ini hadis Rasulullah. Bu, jadi jangan tulis baik Ustadz Lukman, enggak, ini hadis Rasulullah yang saya terjemahkan dengan rima Melayu. Qadarullah, saya ini dilahirkan Allah dari rahim orang Melayu. Jadi salah satu seni budaya Melayu itu adalah pantun. We are nothing, Allah is everything. Bahasa Inggris pun bisa dibikin rimanya. Bahasa Arab juga bisa. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nas. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Salah satu. Apakah yang lain ada budaya begitu? Ada. Dalam bahasa Arab, sastra Arab, puisi-puisi, pantun, syair, itu ada berima namanya. Rima itu endingnya tuh diatur gitu. Lakukan, lupakan. Nah, itu untuk mempermudah metode dakwah. Do it, forget it. Ya tinggal bahasa Jawa diurut-urutkan. Vivo, Oppo, Rapopo, kan O semua ujungnya. Pandai-pandai itulah misalnya. Jadi apa yang kau makan akan busuk, apa yang kau pakai akan lapuk, apa yang kau berikan akan jadi bekal di hari esok. Ma'akalta fa'afnaita wa ma labista, dan seterusnya. Wa ma tasaddaqta. Jadi apa yang kau makan akan busuk, apa yang kau pakai akan lapuk, apa yang kau berikan akan jadi bekalmu di hari esok. Teman-teman, nah ini bagus nih.
Alhamdulillah Ustadz, hikmah pandemi tahun lalu bagi-bagi jilbab sekotak gede buat lebaran anak yatim, tukang sapu, OB di kantor, tukang sayur di rumah, istri satpam di kantor dan di rumah, tukang pijit langganan, anak yatim dan anggota di kantor. Alhamdulillah ya, sedekah. Habis itu belanja lagi. Habis sedekah satu kotak besar, belanja lagi. Tidak, gurau-gurau. Alhamdulillah. Jadi abang kakak yang bunda yang baik geser. Dan saya merasakan ada yang tidak bisa diceritakan kecuali antum harus praktek sendiri. Apa itu? Kebahagiaan saat memberi. Terasa tak? Terasa tak? Yang kasat mata kita, pemahaman kita nih, yang menerima tuh harusnya bahagia, betul tak? Tapi kalau antum ngerti ilmunya, sebenarnya yang paling berbahagia adalah yang memberi. Betul tak? Udah pernah ngerasakan belum? Pernah ngelihat orang antum kasih sesuatu terus yang dikasih tuh nangis gitu? Pertanyaannya, siapa lah yang paling bahagia? Kita yang ngasih. Nah, teman-teman semua, tadi saya bilang membangun manusia di sebuah kampung. Kita ini pengen bikin apa? Menjalani cita-citanya apa? Bikin kampung. Kampung apa Ustaz? Kampung berkah. Di mana kampung berkah itu Ustaz? Di surga. Namanya surga Firdaus. Apa nama surganya? Surga Firdaus. Kok mintanya Firdaus Ustaz? Rasulullah yang nyuruh, Rasulullah yang ngajarkan. Rasul bilang kalau mau minta, jangan minta yang kecil, jangan minta yang sedikit. Kalau minta surga, minta yang terbaik. Cuma karena ini dakwahnya masih dakwah itu masih terbuka untuk umum. Adik-adik teman-teman baru mau gabung, kalau bilang langsung surga, kita akan masuk surga, dia akan bilang jauh Ustaz, kita mau bikin kampung. Oh, kalau kampung sih bolehlah. Jadi ini metode pendekatan dakwah. Bahasanya kita pakai istilah kampung. Kampung apa? Kampung berkah. Nah, kampung berkah ini teman-teman, tanda-tandanya, ciri-cirinya orang-orang itu tadi. Yang pertama dia taat sama Allah. Apa ciri-ciri penduduk kampung berkah? Taat sama Allah. Yang kedua, dia punya keteladanan. Aqamus shalah. Ya kan? Oh, satu kampung nih sama saya nih, begitu azan berkumandang dia bergerak sholat, bergegas untuk sholat. Oh, satu kampung berarti nih. Tapi kalau begitu azan berkumandang kok santai, toeng, oh beda kampung. Beda kampung. Paham kira-kira? Orang yang pertama taat, amanah billah wal yaumil akhir. Dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Dia nutup aurat, dia mau nutup aurat. Atau mungkin ada orang yang kita tengok belum nutup aurat karena mungkin belum paham. Nah, maka ciri-ciri penduduk kampung berkah itu nomor 1. Ini bukan saya yang buat ya, bukan saya buat. Ini berdasarkan Quran surat 9 ayat 18. Ciri-ciri penduduk kampung berkah. Kalau Gontor ada istilah kampung damai. Nah, ini kita punya kampung berkah. Pertama kata Allah, amanah billah wal yaumil akhir, punya iman kepada Allah dan hari akhir. Berarti dia adalah pribadi yang taat. 2, aqamus shalah. Salat. Berarti orang ini punya keteladanan. Karena banyak orang abang kakak kalau ngomong narasi, ngomong kebaikan hebat, giliran bab sholat tumbang. Gak usah jauh-jauh, subuh. Saya tidak pernah mau merubah standar. Kemunafikan itu teman-teman memang nampak sekali di waktu subuh tuh, jelas terpampang nyata. Antum mau tengok orang, tengok subuhnya udah titik. Jangan tertipu sama tulisannya, jangan tertipu sama omongannya, public speakingnya. Banyak orang-orang penipu tuh public speakingnya bagus. Kalau suruh nulis, tulisannya bagus. Paham gak nih?
tulisannya bagus, public speakingnya bagus, narasinya bagus, sopan santunnya mungkin bagus, mungkin. Tapi begitu cek subuh, subuh tak bangun, oh kita paham, beda kampung. Ajak dia safar, begitu jalan besok subuh dia bilang, besok subuh sholat subuh di mana? Nah, sudah ada pertanyaan itu, oh satu kampung. Walaupun suami istri Ustaz, iya. Ada suami masuk surga, istri masuk neraka, ada tak? Siapa? Ada Nabi Nuh. Ada enggak yang istrinya masuk surga, suaminya malah masuk neraka? Siapa? Paham itu. Sekasur beda kampung. Sekasur beda kampung. Jauh betul. Allah ngasih perumpamaan itu di Quran, ada jelas-jelas Quran, hak nyata. Jadi jangan GR bahwasanya oh suami aku soleh, istri aku soleh, pasti aku terseret juga. Belum tentu. Begitu juga sebaliknya. Mamanya soleha, mamanya ahli majelis taklim, rajin sholat, anaknya ahli maksiat, dia tidak bisa juga, tetap beda kampung. Apa kata Allah di surat 9 ayat 18 tadi, berdasarkan 9 ciri-ciri penduduk kampung berkah? Amanu wa amilus shalihat, amana billah wal yawmil akhir wa aqamas shalah. Terus wa ataz zakah. Nah, bayar zakat. Ini kepedulian. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ngapa nolehin ke kanan sama ke kiri? Cek tetangga. Mana yang lapar? Ente tak punya jam ke? Ente tak punya ini ke? Ente cek pasukan, tengok atas sampai bawah. Oh iya, ini belum punya deh, ini belum punya. Sebisanya tuh. Udah, kita lanjut. Apa yang ketiga? Walam yakhsha illallah. Orang ini tidak takut kecuali kepada Allah. Berarti kita terjemahkan pribadi ini adalah pribadi yang berani. Apa? Maka walam yakhsha illallah kalau di sini kita maknai sebagai kemandirian. Kenapa kok bisa berani? Karena punya penghasilan. Kenapa bisa berani berbagi? Karena memang duitnya dipakai untuk membantu orang lain. Kalaupun ada yang dia makan, hanya sekedar untuk menutup hajatnya saja. Saya urutkan dari awal ya. Lihat. Bun, tolong ini dicatat baik-baik materi SMK kali ini. Ini jadi platform di ambil poin-poin pentingnya, resumekan. Inilah jadi platform Baitullah. Dari mana memulainya? Allah bilang di 796, walau anna ahlal qura, kalaulah penduduk suatu negeri beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, dan seterusnya. Penekanan kita pada manusianya. Pada siapa? Manusia. Maka manusia ini diterjemahkan dulu. Manusia ini pintar, hebat, multi talent, multitasking, bisa melompat, bisa salto, bisa bikin karya, bisa bikin macam-macam. Tapi kalau dia menempel di tempat yang salah, manusia itu seperti prosesor, maka masjid adalah motherboardnya. Bisa dipahami kira-kira flow-nya? Dia harus nempel di mana?
Nempel di masjid. Manusia baik nempel di tempat yang terbaik. Manusia mungkin belum baik, begitu nempel di tempat terbaik dia akan ketularan baik. Percaya tak? Percaya tak? Circle di sekeliling dia akan membantu dia untuk jadi lebih baik. Walaupun tidak jaminan juga ada orang sudah masuk di circle baik pasti jadi baik, tidak jamin. Sebagaimana ikan di laut tidak jadi asin walaupun berenang bertahun-tahun di dalam laut. Justru yang asin yang keluar ke tepi pantai ditaburi garam jadi ikan asin. Iya. Alhamdulillah buka puasa. Udah jam 6 dah, maghrib. Jadi ikan di laut tidak asin, bos. Justru ikan asin itu ketika keluar dari laut. Lingkungan tidak membuat ikan itu jadi asin. Ada memang manusia-manusia begini. Sebagaimana juga ada orang di dalam masjid bermaksiat kepada Allah. Dia nonton konten porno pakai wifi masjid, gimana ceritanya? Mantap kan? Masuk ke dalam masjid, ngambil kotak amal. Pakai apa untuknya? Pakai mukena. Pintar enggak kakak itu? Iya kan? Maka beberapa masjid saya tengok tuh pakai brankas, pakai rantai. Saya bilang udah kalah gajah gitu. Nah, oke. Teman-teman dengarkan baik-baik. Karena tadi saya nyebut gajah, teringat dengan kisah mental block. Kisah tentang apa? Mental block. Catat dulu ya, kan ini masuk bagian pun. Definisinya maksudnya gimana Ustaz? Ada seekor gajah yang dari kecil itu dirantai pakai rantai besi stainless dan jaraknya pendek. Begitu dia melangkah, jatuh, melangkah, jatuh, melangkah, jatuh. Kenapa? Ada rantai yang membatasi ruang gerak. Bertahun-tahun dia dicambuk, dipukul, melangkah, jatuh, melangkah, jatuh, melangkah, jatuh. Singkat cerita, gajah ini sudah tertanam di otaknya. Tali kecil atau rantai yang ada di kaki saya ini adalah rantai yang membuat saya terjatuh. Maka saya harus stay di sini. Dan itu bukan setahun teman-teman, bertahun-tahun. Karena sudah dapat mindset bahwasanya dia tidak bisa melangkah lebih jauh, akhirnya dilakukan eksperimen atau percobaan. Si pawang gajah mengganti rantai besi dengan tali yang sangat kecil di kaki gajah. Begitu si gajah dipukul, disuruh lari, dia sudah tak berani. Dia bilang apa? Adalah pasti jatuh nanti. Nyambung? Apa itu namanya? Mental block. Sama kayak orang bilang begini, kau tuh sampah masyarakat, tukang dugem, tukang minum minuman keras, tukang mabuk, penjahat, mana bisa taubat? Terus antum percaya omongan orang itu? Antum yang bodoh. Umar bin Khattab tuh apa dah tukang mabuk? Bukan cuma mabuk, boy. Mau bunuh Nabi Muhammad. Mau apa? Mau bunuh Rasul, mau bunuh Nabi Muhammad. Justru malah masuk Islam di puncak bencinya. Sekarang di mana Nabi Muhammad? Di mana Umar bin Khattab? Bersebelahan. Rasulullah di sampingnya ada
Abu Bakar, di samping Abu Bakar ada Umar. Bukankah ini orang yang kemarin pengen bunuh Rasulullah? Jadi kita pun teman-teman tidak bisa juga menilai orang secara permanen. Dulu pernah salah, sekarang pengen soleh. Lah, antum ngelihat orang ini bisa berubah dari mana? Jangan sampai kita kena prank sama dia kan? Karena yang tadi saya bilang konten kreator nih yang pandai bersandiwara, pandai bersilat lidah, pandai begini. Nengoknya dari mana? Dari subuh. Dari mana nengoknya? Mudah kok. Makanya Rasulullah tuh kalau udah sholat subuh tuh di absen satu-satu. Asyahidu fulan, asyahidu fulan. Nengok dah si fulan, nengok dah si fulan. Saya udah sejak kapan sih ngomong subuh nih? Coba, ada yang tahu enggak? Sejak kapan kira-kira saya ngomong subuh? Hah? Dari 2012. Berapa lah orang yang datang ke Munzalani? Berapa yang jadi SPA Munzalani? Berapa yang ikut subuh nih? Pada saya tanya satu-satu jamaah, kakak dari mana kak? Dari Danau Sentarum. Kakak dari mana kak? Jalan Ujung Pandang. Masya Allah, saya pernah ke Ujung Pandang tuh, ke Makassar tak sampai-sampai. Berapa jauh lah Makassar Ujung Pandang tuh? Ketawa yang ditanya. Ujung Pandang kak, bukan Ujung Serdang. Ini yang satu komplek yang belum tentu sampai kok. Ada orang pindah dari Balai Karangan ke Pontianak nih. Apa yang dicari nih? Jauh-jauh dari Bogor nih ya, Mansahun dan Lintang. Ngapain ke Pontianak? Pulang kampung kan itu jawabannya. Bukan serasa saudara, bukan, sudah ke rumah saudara. Kampung, nengok anak, nengok cucu. Itulah kira-kira jawabannya. Abang kakak, jarak itu tidak jaminan hidayah. Demi Allah, tidak jaminan hidayah. Jadi berkahnya subuh itu teman-teman membuat kita bisa mengurangi kemunafikan dalam diri kita sendiri. Tidak usah jadi orang dulu. Ustaz saya ini begini Ustaz, tapi suami saya belum mau Ustaz, suami saya begini Ustaz. Masing-masing kok nanti di hadapan Allah. Tugas kita ngapain? Kasih tahu. Tugas kita ngapain? Ingatkan. Tugas kita ngapain? Nyampaikan baik-baik. Itu cuma tugas kita sampai situ ya. Merubah. Tapi anak saya Ustaz, anak saya Ustaz, tolong Ustaz. Tak bisa, Nabi pun tak bisa merubah anaknya. Nabi tak bisa merubah anaknya. Nabi siapa tak bisa merubah anaknya? Nabi Nuh tak bisa merubah anaknya. Maka dia anak-anak ayah ya tinggal didoakan dia, pastikan duitnya halal. Dia bilang nanti masuk surga masing-masing, masuk neraka masing-masing. Karena ayah bangun subuh alhamdulillah. Kalau ayah tak bangun subuh siram pakai ember. Ngecek pasukan saya habis sholat, pasukan saya di internal udah saya absen satu-satu. Balik lagi ke rumah ngecek di pasukan, memastikan betul udah sholat belum, udah ini belum. Jadi saya balik awal kalau subuh untuk nengok bisnis saya kan. Selain ke toilet, kamar mandi, karena saya subuh-subuh kan banyak minum. Jadi minum habatus soda 5 kapsul, minum air putih. Bangun tidur tuh ketika air liur tuh lagi itu, minumkan air putih. Itu banyak enzim-enzim yang dibutuhkan. Jangan terus sikat gigi dulu, salah lagunya tuh. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Bangun tidur tuh doa dulu. Bangun tidur apa? Doa dulu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Ini ketahuan nih yang enggak hafal doanya ini pasti enggak pernah tidur nih.
Duduk dulu, bangun tidur, duduk, baca doa alhamdulillahilladzi. Kalau saya tuh alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma bika asbahna, bika amsayna, bika nahya, bika namutu wa ilaikan nusyur. Bismillah tawakkalna 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Bismillah syafi, bismillah kafi, bismillah ma'afi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul 'alim. Bismillah tawakkalna 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Saya usap badan saya semuanya. Udah, minum air putih, minum obat soda. Saya pastikan sebelum saya tinggalkan kasur, bantal sudah rapi, selimut sudah rapi. Tanya sama orang yang tidur di samping saya. Tidak ada ceritanya bangun tidur tuh bertaburan, tidak ada. Start small, start easy. Habatus sodanya merek apa Ustaz? Dapatkan di Muzalama. Anda belanja, Anda berapa? Solusi untuk mata Anda. Itulah kira-kira. Mata yang susah bangun tuh. Jadi orang tanya saya, apa suplemennya Ustaz? Saya minum habatus soda tuh 5 kapsul pakai iman, tidak pakai otak. Maksudnya Ustaz, tidak pernah saya teliti lagi apakah kandungan habatus soda. Tidak, pokoknya Rasulullah bilang ini obat dari segala penyakit kecuali kematian, kata Rasulullah. Ya udahlah, bismillah. Minum langsung. Ya kan, Muzalamat langsung join. Mana dia mau kalah? Pagi-pagi langsung cari omset. Hai guys, yang tadi diomongkan Ustaz Lukman bisa dapat ketemu aku loh, gitu ya. Saja gila. Duduk dulu, baca doa, rapikan tempat tidur. Ya kan? Bismillah tawakkalna 'ala Allah, serahkan semua hari ini kepada Allah. Doa bismillah tawakkalna 'ala Allah. Kan kalau saya ngaji antum kan habis SMK. Kalau saya bacanya habis bangun tidur. Saya udah serahkan semua satu hari ini, hari Senin ini, dari pagi sampai malam. Ya Allah, aku serahkan sama Engkau. 3 hadiah dari Rasulullah, dari Allah kan. Engkau dapat hidayah, dicukupkan kebutuhanmu hari itu, dan engkau akan dilindungi. Jadi insya Allah kita akan dijauhkan Allah dari makhluk-makhluk yang setnya ke kanan, beloknya ke kiri. Akan dihindarkan oleh Allah. Tidak ada ceritanya. Pernah lihat makhluk yang begitu? Lampu set kanan belok kiri. Kata dia tiba-tiba nyalip ya. Antum juga akan dilindungi Allah dari pohon yang tiba-tiba tumbang, buah kelapa yang tiba-tiba jatuh. Dihindarkan orang Allah juga dari manusia-manusia punya niat jahat sama antum. Dicukupkan semua rezekinya. Antum pengen makan apa, terlintas apa, Allah datangkan semuanya. Kemarin saya cerita tentang itu kan, nah nantilah cerita itu 2 jam yang berselang. Apa nak pusing pala Batman? Tapi saya teman-teman, waktu bikin itu betul-betul yakin mentok. Nggak ada pikir mana cukup duit aku saldo sisa segini. Tak ada pikiran itu. Jauh dari uang di Papua sana, lebih jauh gitu. Pokoknya waktu bikin tulisan itu tuh celengan Haji Furoda. Saya tulis tanggalnya. Sengaja pakai bekas amplop yang udah koyak, tempel. Biarlah sederhana. Pakai kue bekas kue oleh-oleh Nusantara tuh kan. Saya bolongkan bagian bawahnya tuh pakai pisau panas gitu, bolongkan. Isinya tahu tuh 1.000 rupiah, uang perdana yang masuk itu. Belum sampai 2 jam kena WA orang. Apa dah pusing pala biasanya. Jadi lagi sedang saya istikharahkan. Kemana nih? Karena di waktu yang bersamaan sekalinya datang numpuk-numpuk. Bukan kan kemarin ingat tak materi yang dunia datang dalam keadaan hina, dunia di kakinya tak? Sekali ngomong begitu teman-teman langsung Jepang, Korea, Australia. Tadi malam dapat DM Nederland, Belanda. Nah Allah mau ngasih tuh ditumpuk satu prak gitu. Saya bilang mana badan nak terbang segini banyak tempatnya. Yang satu udah WA, udah fix insya Allah tanggal sekian. Orang ini aku belum selesai istikharah ini. Tapi beliau kan menjalankan tugas. Bagus, belum pintar, soleh.
Saya tanya, kemana Kak? Haji Ustaz. Haji apa? Haji Furoda. Tidak kesama dengan yang tempel di bekas amplop tuh. Ngisolasi lakban itu pakai lakban warna hitam, lakban listrik kabel dulu. Lu tengok di Instagram saya itu. Allah cukupkan semua kebutuhan. Saya ambil celengannya, saya simpan foto backgroundnya Ka'bah. Pindahkan lagi di rumah saya itu kan ada 2 masjid kan, ada Masjidil Haram, ada Masjid Nabawi. Foto di cerek Masjid Nabawi. Kemarin dapat hadiah kiswah Ka'bah. Oh, saya bilang makin dekat nih. Supaya dapat nuansa-nuansa Ka'bahnya, pilih hitam emas di pembatas itu. Kan kalau nengok dari Jawa tuh kayak nengok Baitul Mau, rasa-rasa nengok Ka'bah ya. Nengok enggak kiswah? Ya kan? Kalau nengok hijau kan rasa-rasa nengok cendol gitu kan. Makanya masjid tuh kasih warna yang gini kan salah satunya gitu. Hijau juga bagus, warna kesayangan Rasulullah kan. Nah, tapi saya kemarin nengok gorden hijau itu tuh hijau terlalu muda kan, rasa-rasa nengok cendol pandan pula saya. Ya kan? Maka nengok hitam emas nih, aman, kakak-kakak datang bos juga. Saya nengok itu rasa-rasa nengok kiswah Ka'bah gitu. Doanya itu gitu, nengok kiswah. Nyebut-nyebut nih kiswah. Datang kiswahnya. Saya tawar ke kiswah itu puluhan juta kan. Bahkan ada yang ratusan juta. Kasih, kena kasih. Saking penuhnya rumah saya itu, udah tak tahu nak tempel di mana. Paling itu tempel di masjid ya kali, biar bisa ditengok banyak orang, banyak space kosong kan. Di sini ke ada kiswah gitu, atau di situ tuh untuk pojok. Kan sering difoto dari sini kan, pemandangannya kan sana. Jarang kan fotonya dari sini. Seringnya foto tuh kalau bener foto jadi kan tembak kiswah. Di atas masjid kapal jalan tuh ada kiswah kapal. Paling situ ya lah letaknya. Sampai jumpa di Baitullah ya. Biar antum bisa nengok kiswah yang asli kayak gimana bentuknya. Pegang, naik sampai tangga dulu. Ini asli kiswah. Jadi sholat di masjid jangan sampai kita berkorban di tempat yang salah. Habis itu punya prinsip lagi, ya kan? Apa yang kita makan akan busuk, apa yang kita pakai akan lapuk, apa yang kita berikan itu akan jadi bekal di hari esok. Maka ciri-ciri penduduk kampung berkah itu berdasarkan surat 9 ayat 18, beriman kepada Allah dan hari akhir, yaitu kepribadian yang taat. 2, sholat tepat waktu berjamaah di masjid, terutama subuh. Simbol apa tuh? Simbol keteladanan, uswah. Jangan cuma ngomong tapi praktek. Terus bayar zakat. Tanda apa tuh? Tanda kita peduli. Keluarkan siswab, zakat, infak, sedekah, wakaf. Tanda apa? Tanda peduli. Terakhir, jadilah pribadi yang mandiri. Walam yakhsha illallah, tidak takut kecuali hanya kepada Allah saja. Bukan berarti sombong, bukan berarti tidak sopan, bukan berarti ngelunjak, tidak punya adab, bukan. Saya ditanya orang, Ustaz kenapa SMK tidak mau pakai meja Ustaz? Duduk di bawah. Sama kayak orang Minang, orang Padang. Kenapa kalau makan di tempat dengan bungkus nasinya lebih banyak? Itu falsafah orang Minang, supaya bisa makan rame-rame. Sedekah dalam bentuk makanan, sedekah diam-diam itu ilmu manajemen luar biasa, manajemen langit. Saya tengok dengan mata kepala saya sendiri, bapaknya jualan nasi di pasar sempit kecil, anak-anaknya jadi orang hebat semua. Apa malah bapak mama jadi masakan orang, ngasih makan orang. Judulnya tidak pedagang, sebenarnya Baitul Mal itu. Banyak, saya bukan orang Minang ya. Istri yang orang Minang, apa Semando ya, istilah kalau Islam Semando.
ngelihat dengan mata kepala sendiri Allah takdirkan banyak ketemu sama orang-orang Minang yang judulnya jualan rumah makan, jualan nasi padang, tapi sebenarnya baitul mal. Kenapa? Sedekahnya lebih banyak. Nah, ini sayo dah, nggak usah. Ini dah hadiah, banyak bener hadiah nih. Pucuk ubi hadiah, ya kan? Teh hadiah, ini hadiah. Amalannya ngasih makan, amalan kecil di mata manusia, tapi besar di hadapan Allah. Nah, kemandirian ini teman-teman yang membuat kita akhirnya punya izzah dan punya iffah. Nih, apa izzah? Dengan iffah. Izzah itu artinya menjaga menjaga harga diri Islam. Antum pakai baju bagus, wangi, bersih, pakai kopiah. Ini namanya menjaga izzah. Walaupun baju yang di badan saya nih dari mulai kopiah ini Casio, dikasih sama ayah John. Ini katanya kopiahnya berdiri dari tahun 1927. Haji Syarbaini Bukit Tinggi. Nah, kalau orang awam tahu, tokonya kecil. Harga kopiahnya yang bagus, yang paling bagus juta harganya, berjuta-juta, 1 juta lebih. Saya tanya siapa yang pakai kopiah di sini, yang beli kopiah ini? Beliau bilang dari zaman Pak Soekarno sampai presiden-presiden yang sekarang. Kopiahnya pakai kopiah Haji Syarbaini, kopiah dari ayah. Kenapa dipakai Ustaz? Bentuk syukur orang yang ngasih supaya bahagia. Baju kemeja Casio juga 731 Pekanbaru. Jam tangan Habib Muhammad bin Anis. Cincin Ustadz Jempi Sintan Zamrud. Terus apa lagi? Celana kena kasih juga. Malulah saya buka semuanya nih. Jadi pakai yang terbaik. Dah. Lalu iffah. Iffah itu apa teman-teman? Menjaga diri dari meminta-minta kepada manusia. Oh, gelang ditanya. Gelang yang warna coklat ini mama saya ngasih. Ini tasbih kayu koka. Yang warna putih ini dari tulang unta, dikasih juga sama ayah Zal Hendri Jambi. Kenapa pakai gelang tulang Ustaz? Untuk mengingatkan saya bahwasanya saya yang ngomong ini pasti jadi tulang suatu saat. Jadi begitu ditengok, oh iya, hei Lukman, waktumu tak lama, bentar lagi kau jadi tulang. Bisa besok, bisa lusa. Dan saya itu tiap hari nengok tulang ini teman-teman. Ada yang bulat masih sempurna, ada yang pecah-pecah, ada yang sudah tidak bagus. Seandainya saya bikin amal soleh, mudah-mudahan tulangnya mulus, halus. Tapi seandainya saya bikin maksiat, maka saya pasti dibantai sama Allah. Nggak usah cerita akhirat, alam akhirat teman-teman. Alam barzah, kuburan, sudah ada siksa kubur. Sudah ada siksa kubur. Dan nikmat kubur juga ada. Maka kalau ditanya gimana supaya istiqomah Ustaz, tengok ke kuburan, main ke kuburan. Orang jarang ziarah kubur sekarang. Saya berkali-kali menghadiri ziarah kubur, berkali-kali menghadiri ziarah kubur, tapi yang saya dengar orang-orang ketika penguburan itu masih ngomongkan
dunia mobil kau apa sekarang? Pakai mobil apa, sibuk apa sekarang? Masih menemukan dunia. Berkali-kali saya datang ke tempat pemakaman tuh, sering betul. Nggak bisa kediam sebentar, matikan handphone, pakai mode pesawat, duduk gitu, tengok kuburan tuh. Oh ya, hari ini aku ngantar orang. Nanti pas aku kena antar, ada dah orang yang antar ya, ada dah orang yang nyuarakan jenazah aku ya. Siapa lagi kira-kira nanti yang bisa betul-betul doakan aku terus sungguh-sungguh anak aku cuman nanti ya. Harusnya kan gitu masuk kuburan tuh. Mana harta yang kutumpuk-tumpuk. Pertanyaannya, kalau antum buka Sirah Nabawiyah kemarin, itu kuburan tuh banyak yang ketawa-ketawa happy atau menjerit-jerit kesakitan dan pengen balik ke dunia. Pengen balik ke dunia enggak orang di kuburan ini? Pengen. Bukan mau nongkrong di warung kopi, bukan mau jualan online. Dia pengen sedekah, pengen beramal soleh. Makanya saya bikin paskas tuh, pasukan amal soleh. Bajunya hitam, simbol dosa banyak. Oh, saya kan amal pendidikan Ustaz. Nah, ini sekuler. Sekuler. Apa? Saya kan pusat dakwah Ustaz. Pala kau tuh. Semua paskas. Saya kan amal usaha Ustaz, mandirian. Ini sekuler dalam dakwah namanya. Tak ngerti. Saya mau bilang bengak-bengak tuh, tak sampai hati rasanya. Semua paskas pasukan amal soleh. Kenapa disebut pasukan Ustaz? Karena berjamaah. Dia di troops namanya. Namanya pasukan itu siap perintah, ada komandannya, ada panglimanya. Bajunya paskas, lain yang disuruh, lain yang dikerjakan. Namanya pasukan. Ikut instruksi. Instruksinya apa? Selama sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, taati. Bangun subuh, itu perintah Allah, bukan perintah Luqman. Dah? Jelas ya? Pasukan amal soleh. Emang kenapa harus pakai amal soleh Ustaz? Tidak cukup pasukan amal saja. Tidak cukup. Amal harus soleh. Karena ada amal yang salah. Ada tidak amal yang salah? Banyak. Salat subuh 3 rakaat, amal soleh. Kenapa dikasih soleh di belakangnya? Soleh itu artinya bersih, suci, tidak terkontaminasi. Depan baik, belakang baik, itu soleh namanya. Sama kayak kaca bening gitu. Antum masukkan air teh, nampaknya teh. Antum masukkan kopi, nampaknya kopi. Gelas bening. Kalau di Surah Al-Muzammil tulisannya kopi, pas saya buka air putih sih dalamnya. Beda gelasnya. Jadi apa kakak yang baik yang dirahmati Allah? Pasukan amal soleh. Orang-orang yang siap untuk berjamaah, terdidik, terpimpin, tunduk dan patuh dengan syariatnya Allah, dengan perintah Allah dan Rasulnya, ya kan? Yang siap bekerja, berbuat, berkontribusi, ya kan? Dengan amalan yang sederhana, ringan, berdampak, aplikatif. Dan amalan itu harus
harus soleh lillahi ta'ala. Ada paskas secara kultural, ada paskas secara struktural. Yang dibikinkan SK itu sudah masuk kategori SPA. Antum pun sebenarnya tanpa berkaos paskas, ketika niatnya saya pengen berjamaah, pengen beramal soleh, berbuat baik, ya sudah, saya adalah paskas pasukan amal soleh. Jelas kira-kira mau kakak? Tidak ada sekuler. Oh, saya bukan paskas. Iya, kau bukan paskas secara struktural, tapi kau adalah paskas secara kultural. Nanti yang dicatat Allah yang kultural atau yang struktural? Coba jawab. Bingung jawab. Dua-duanya lah yang dicatat Allah, yang kultural tapi tidak struktural karena niatnya lillah dicatat Allah, yang struktural tapi niatnya tidak karena Allah tidak dicatat Allah. Sederhana ya mikirnya. Masuk di struktur tapi tidak kerja, distribusi beras ada, cuma menumpang kaos ya. Pas jalurnya distribusi pondok yang ada ngasih makan, datang. Pas tak ngasih makan, tak datang. Ini pintar, namanya apa? Pintar. Izzah, menjaga harga diri Islam, kehormatan Islam, simbol kopiah, ya kan? Pakai baju dakwah, pakai gamis, kakak-kakak jilbab syar'i, itu simbol Islam. Hati-hati kalau ke pasar, hati-hati kalau berdagang, hati-hati kalau ketemu sama laki-laki, jangan kegantalan. Dulu ada bahasa zaman-zaman saya kecil itu gete namanya. Do you understand? What is the meaning of gete? Nyenyang, gatal. Ngomong tuh pecicilan gitu. Antum tahu nggak? Hai perempuan yang genit-genit gatal gete itu, laki-laki tuh mual nih. Laki-laki tuh suka nengok perempuan tuh yang elegan, gitu, yang beludahnya setengah jam. Misal. Tak isinya ajak gurau jamaah. Tidak kayak gitu-gitu benar. Makannya 1,5 jam gitu. Separin lagi gitu. Rapot ya. Kalau berdandan tuh iyalah gitu. Alis sebelah kanan belum rapi, bulu mata, itu konsentrasi tingkat tinggi. Nanti anak minta ini, minta mama lagi belum lurus lagi kan. Suami udah gelisah, udah tunggu orang kan. Udah sampai mana? Hampir semua laki-laki di muka bumi ini mengalami hal itu. Hampir. Tapi yang di masjid ini kayaknya enggak. Istrinya yang di belakang-belakang semuanya apa? Nanti dia balas, antum jangan komen. Begitu antum komen lama juga, nanti dia bilang, aku di dalam buat kamu. Salah gitu. Aku dandan buat kamu. Ngaku dandan pas mau pergi. Kemana buat kamunya itu mana? Nanti dia belu. Kan supaya istrimu tidak kelihatan usang, tidak kelihatan ini, buat kamu juga. Ini saya lagi kan? Jangan terpesona. Ya, saya lagi nggak? Ya. Tidak ada perempuan yang kayak gitu, tidak. Cuma disambut rapi. Izzah, nampil yang bagus, rapi, bersih, wangi. Ifah, jaga diri dari minta-minta. Pantang, haramkan diri antum untuk minta-minta sama manusia. Mintalah, gratis lah. Tolong dong diskon. Kawan baru buka, sana yuk. Ini kan baru buka ya. Baru buka, tolong dong diskon dong, kan itu saudara. Ya Allah, kawan baru nggak buka, modal belum balik. Baru nggak menampas kata orang Melayu tadi.
Baru launching kawan, lah minta diskon. Harga kawan kata dia, kawan baru buka, harga kawan, kawan bangkrut tak ada kawan. Manusia-manusia kayak gini nih hancur. Kata orang Melayu itu hancur kopi gula, hancur beneran. Halusinasi. Pamit ya, insya Allah kami akan berangkat. Oh iya, jangan lupa oleh-oleh ya. La ilaha illallah. Miskin. Kau lah ngasih. Di sana lagi musim dingin. Izin ya, bawa nih. Apa nih? Kaos kaki. Saya baru mampu belikan kaos kaki. Berarti bisa pakai selama safar. Ini loh mental kaya loh. Yang kayak gini-gini yang diangkat derajat sama Allah. Tolong bawakan salju ya, jangan sampai cair. Saya kok ketemu orang kayak gini nih, rasa mau saya laminating. Nah, yang di Instagram itu ketawa dia. Kayaknya mereka nih nanti suaminya nonton, "Mah, apa sih kau tuh?" Nanti yang nonton di sebelah mungkin yang belum paham SMK atau belum nonton SMK, bingung dia. Aku isi SMK gitu deh. Kadang-kadang kau ketawa kata dia. Kadang-kadang kau nangis mah kata suaminya. Karena dia kayak gitu kan. Nonton SMK tuh kadang marah saya, ketakutan, lep semuanya. Begitu saya ini cerita Rasulullah, udah beli hebat. Cerita anak yatim, ya kan? Oh, cerita jomblo, wah makin selesai. Hari ini jomblo zona aman, nggak dibahas. Karena kayaknya tidak ada perubahan. Aduh, ya Allah, ya Allah. Aman Ustaz, suami saya masuk malam. Oh, untung masuk malam, tidak masuk angin ya. Sudah biasa istrinya nyimak SMK senyum dan nangis. Oh, jadi ayah bunda, bang kakak, ya, kita perlu yang namanya duduk merenung sebentar, terus mengevaluasi diri. Apakah yang saya lakukan ini sudah benar? Apakah yang saya lakukan ini sudah benar? Duduk. Mental saya ini selama ini gimana ya? Mental minta atau mental memberi? Muhasabah, introspeksi. Ya, belajar memberi dengan hal yang kecil-kecil. Beli bakwan, beli buah, kasih kawan satu. Ini makan 5 bilang 2. Itu bukan mental memberi, namanya mental pencuri. Makanya ilmunya di sekolah tak berkah kan? Cabai jadi bawa ke kelas. Ketawa-ketawa tuh pura-pura polos. Ya kan? Makannya 5, bilangnya 2, 3 diskon. Terus minta kembalian lagi. Oh, kembalian Bu. Itu bukan mental memberi, mental pencuri. Nauzubillah. Dah, itu dulu teman-teman hari ini. Ini platformnya ya, good. Jadi bab kemandirian itu 2, Bang Jerry, di amal usaha. Inilah yang diterjemahkan di Munzalat, ketaatan amal pendidikan, keteladanan itu apa? Ketaatan pusat dakwah,
DNA keteladanan itu diwakili oleh amal pendidikan, kepedulian oleh amal sosial, baitul mal dan semua turunannya, amal usaha DNA-nya kemandirian. Terus kalau staf sus gimana? Empat-empatnya harus ada dalam satu orang. Enak ya kita. Kami alhamdulillah staf sus. Your head itu staf sus justru empat-empatnya harus ada. Nah, keluar malah resign. Yang di samping nih saat staf khusus kepengasuhan kantornya di LPBM misalnya tower itu empat-empatnya harus ada. Punya ketaatan. Kalau tidak mau taat, tidak mau tegakkan sholat, tidak mau bayar zakat, tidak mau mandiri, pecat. Jadikan mustahik produktif ya dia. Jadikan apa? Mustahik produktif. Suruh ikut yang hari Jumat sore. Dapat zakat ya dia bagus. Jelas ya? Bangun dapat gambaran Gun? Dah, sip. Itulah dia platformnya. Berkah, insya Allah. Jangan juga jadi sekuler ya, tolong ya. Amal pendidikan, pusat dakwah, amal usaha, amal sosial. Kami kan sosial, kami kan pendidikan, kami kan pusat dakwah. Sekuler. Sebenarnya semuanya harus. Cuma kita bagi tugas ini supaya nampak. Oh, ini DNA kemandirian, ini DNA keteladanan, ini DNA pendidikan, ini DNA kepedulian. Jadi yang stafsus pantang dalam satu orang. Siapa yang nyuruh ini? Allah. Quran surat berapa? Ayat 18. Doakan saya Abang Kakak, doakan istri saya Bunda Uwu, doakan saudara-saudara saya, keluarga-keluarga saya yang ada di Masjid Kapal Jalan ini selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu. Bismillah tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih banyak Pak Kakak yang baik, dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.